Pada abad ke-18, kaum adat yang menganut agama Islam masih memiliki kebiasaan buruk seperti meminum minuman keras dan bertaji. Maka dari itu, beberapa haji seperti Haji Miskin, Haji Piobang, dan juga Haji Sumanik membangun gerakan pembaharuan ajaran Islam di Minangkabau dan juga disebut kaum Padri. Para haji pun bertemu dengan Tuanku Nan Renceh dan para ulama pun menamakan diri sebagai Harimau Nan Salapan. Para ulama meminta pemimpin kaum adat yaitu Sultan Arifin Muningsyah untuk menjauhi kebiasaan buruk. Kedua kaum pun mulai berunding tetapi sulit untuk mencapai kesepakatan. Dan karena inilah pada tahun 1803 terjadilah perang saudara. Karena perlawanan yang sengit ini pula, maka Tuanku Nan Renceh menunjuk Muhammad Syahbad untuk menjadi imam atau pemimpin kaum Padri di Bonjol. Sebab itulah ia dipanggil Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1815 pun kaum Padri menyerang kerajaan Pagaruyung, yang dimana Sultan Arifin Muningsyah pun harus lari. Kaum Padri pun menyebarkan dan mengislamkan daerah-daerah dari Padang hingga ke Tapanuli Selatan. Namun proses ini terhambat karena kedatangan Belanda di Padang pada tahun 1819, yang dimana Sultan Arif meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai gantinya, mereka menyerahkan kerajaan Pagaruyung ke Belanda. Dan pada tahun 1821 pun kaum Padri melawan kaum adat dan juga Belanda yang dipimpin oleh Kapten Dianema dan juga Govina. Namun karena sulit untuk mengalahkan kaum Padri, sehingga Belanda membawa satu lagi pasukan yang dipimpin oleh Letkol Raff. Hal ini berhasil mengusir kaum Padri keluar Pagaruyung. Pada tahun 1822, Belanda membuat dua benteng, yaitu Fort Van der Kapellen di Batu Sangkar dan juga Fort de Kock di Bukit Tinggi. Karena adanya perang di Ponorogo ini, maka Belanda membuat perjanjian damai dengan kaum Padri yang dinamakan Perjanjian Masang. Pada tahun 1830 pun perang di Ponorogo selesai dan Belanda pergi ke Sumatera Barat. Pada tahun yang sama ini, Tuanku Imam Bonjol merangkul kaum adat melalui Pelakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalam. Setelah sadar bahwa mereka diadu domba oleh Belanda, maka kaum Padri dan kaum adat pun bersatu untuk melawan Belanda. Belanda yang tidak mau diam pada tahun 1833 pun menyerang markas kaum Padri di Tanjung Alam. Selama berlangsungnya perang ini, pemerintah membuat suatu pernyataan yang dinamakan Plakat Panjang oleh pemerintah Belanda. Belanda pun berhasil mendapatkan persetujuan dari kaum Padri, sehingga perundingan pun dilakukan Belanda untuk mencari tahu kekuatan dan juga kelemahan dari kaum Padri. Pada 16 Juni tahun 1835, Benteng Bonjol diserang dengan meriam oleh pasukan Belanda. Belanda membutuhkan beberapa bulan untuk mengalahkan kaum Padri pada 25 Oktober tahun 1837, yang dimana Tuanku Imam Bonjol beserta beberapa pasukan-pasukannya ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Ambon, dan juga Minahasa. Namun perlawanan masih dilakukan oleh kaum Padri karena belum sepenuhnya kalah. Hanya pada tahun 1845 di mana Belanda akhirnya menang sepenuhnya.